kami hormati Ibu Lurah Kelurahan Tanjung Uban Utara, yang kami hormati Bapak Ketua LPM, kemudian yang kami hormati Bapak RW, Bapak RT Kelurahan Tanjung Uban Utara, ibu-ibu peserta pelatihan, kemudian Pak Miswanto sebagai pelaku pelaksana bank sampah, dan insya Allah Bapak Ibu ke depan beliau akan meningkat lagi menjadi proklin, Pak ya, mudah-mudahan. Membawai kami, ibaratnya DLH adalah pembinaan ke bawah. Pak, bagaimana nih Pak? Kami di sini sudah banyak kelompok terkait bank sampah. Bahwa nanti apabila sudah berjalan atau 1 tahun 2 tahun, mungkin itu adanya pembinaan atau monitoring dari DLH. Setakat ini Pak, monitoring yang dilakukan oleh DLH itu apakah hanya melihat kondisi perkembangan adanya bank sampah di wilayah? Apakah ini juga dapat memberikan motivasi ya kepada ibu-ibu bahwa ibu-ibu telah melakukan ini dan menghasilkan kreasi, sehingga mungkin plastik tadi bisa dibuatkan seperti tas dan lain sebagainya. Apa tindak lanjut Pak dari Dinas DLH sendiri terkait sebagai pengawasan ataupun monitoring yang ada di wilayah? Jadi sedikit ini supaya ibu-ibu kita atau masyarakat kita itu lebih terpacu. Kalau hanya mungkin dilihat ibu-ibu jual, mereka seperti itu. Tetapi mungkin boleh Pak, saya sekedar saran, apabila ada kegiatan di DLH, adanya perlombaan di masing-masing bank sampah yang merupakan kreatif ibu-ibu menggunakan atau memanfaatkan sampah yang ada. Mungkin saya hanya menanyakan tindak lanjut daripada monitoring yang dilakukan oleh pada DLH ke kelurahan. Mungkin itu saja ya Pak, karena yang belum paham saya nih, ibu-ibu kayaknya udah semangat ya. Terima kasih Pak Sri. Kemarin beberapa bulan yang lalu saya ke Jawa studi banding untuk bank sampah, yaitu di Surabaya dan Jawa Tengah. Apa yang dikatakan Bapak itu tadi untuk dikelola untuk pabrik, saya pun sudah mempelajarinya. Yang kedua, dikelola untuk menjadi minyak dan pupuk organik. Minyak itu bisa kelola seperti minyak tanah, solar, dan bensin. Itu sekarang itu saya alatnya itu tinggal menunggu pemasangan untuk di Bintan. Alatnya udah saya beli, cuma jadwal pemasangannya kemarin yang memasang itu lagi sakit. Jadi kemungkinan bulan 8 ini dia akan di sini sekalian mengajarnya. Dan saya pun sudah sebelum ini memang saya sudah memberitahukan ke RT RW. Makanya kita review kembali nih. Di situ sampah yang paling banyak itu masyarakat menghasilkan, termasuk saya, kita semua yang ada di sini, itu perbandingannya 70-30. Ya, 70 di sampah organik, 30 di sampah anorganik. Dampak lingkungannya lebih besar. Walaupun nilai ekonomisnya membutuhkan proses panjang, namun dia akan mempunyai nilai nantinya kalau betul-betul kita perlahan-lahan untuk mengelolanya. Saya perkenalkan, di sini ada sampah organik, ya. Di sini sampah organik. Ini dari sini saya bawa rumput gulma, ya. Di sini saya bawa sampah organik yang mengandung nitrogen. Ya, sampah organik yang mengandung nitrogen itu dari daun-daunan. Daun-daun apa saja itu mengandung nitrogen. Ya, nitrogen. Nitrogen itu yang paling banyak dia punya. Di sini salah satu saya pilih, ya, daun, ya, kata orang ini pete Cina. Nah, ini. Nah, pete Cina kata orang sini lah ya. Ini nitrogennya banyak nih. Cuman kalau seandainya tidak ada, ini tidak ada masalah nantinya kalau kita buat pengoplosan. Daun apa saja mengandung nitrogen. Ya. Selain batang pisang, bonggol pisang, eukaliptus ada di cangkang telur juga. Nantinya kalau ibu-ibu membuat kompos ataupun pupuk cair,
yang nantinya mempunyai nilai, kita kan harus bicara komposisi. Nah, jadi tapi kalau nanti ibu-ibu hanya untuk dimanfaatkan pribadi, dicampur jadi satu nggak ada masalah. Cuman dia punya nutrisi dan komposisinya nanti tidak ibu-ibu ketahui. Namun untuk pemula tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau kita tidak mau mengelola sampah organik, itu masalah. Ini kalium ya Bu ya, mengandung kalium. Bahan kimia, makanya saya jelaskan tadi komposisinya. Komposisinya saya jelasin satu-satu. Yang ini tadi nitrogen, N ya kan? NPK itu kan nitrogen, fosfor, kalium. Nanti saya beda-bedakan. Kenapa tadi kita balik review lagi? Kita harus mengelola sampah organik. Karena sampah organik kalau tidak dikelola itu akan mengakibatkan polusi yang sangat besar. Sampah organik ini yang bau. Sampah anorganik yang kita masukkan ke bank sampah itu tidak bau Bu. Kenapa di tong sampah itu berbau? Karena sampah organik dan sampah anorganik jadi satu. Saya bawa nanti untuk pengolahan sampah organik ya. Ini molase tadi yang saya bawa. Ini gula merah untuk pembuatan molase. Ini gula pasir. Ini Yakult. Ya Bu ya. Seandainya nanti tidak ada itu semua, kita pakai alternatif. Kalau tidak ada ini, kita berarti bukan tidak bisa mengelola. Ini untuk makanan mikroba. Sebagai penyemangat mikroba untuk makan sampah organik. Yang ini empat. Nah ini kalau seandainya ibu-ibu tidak punya ini, pakai molase tadi, pakai gula pasir, gula merah. Kalau seandainya tidak ada ini, kalau seandainya tidak ada empat, kita bisa pakai ini Bu, alternatif. Yang jadi masalah itu kalau tidak mau mengolahnya, ya gitu ya Bu. Dikasih makanan itu mikrobanya bisa kuat makan sampah organik. Tutupnya enggak. Ini namanya Komet. Kalau saya punya di bank sampah Pensosmas nih untuk mengolah sampah organik. Ya. Jadi sampah organik ini saya masukin. Mohon maaf Bu Lurah, agak sedikit bersemak kantornya, aulanya ya Bu. Kita langsung praktek nih. Di sana ada materinya Bu ya, yang sudah dikasih. Namun mungkin kalau teori kurang prakteknya, mungkin lebih belum sempurna. Di sini untuk menyempurnakan dari teorinya. Sampah saya masukin. Ini sampah hijau. Sampah hijau itu tadi apa? Nitrogen. Apa? Bu Asti suruh saya beri materi tentang sampah, jadi saya bawa sampah. Ya Bu ya. Kalau ibu tadi suruh buat materi tentang buat kue, saya bawa kue semua. Karena Bu Asti sama Pak Asri, ini guru saya nih, yang dua orang nih. Ya, ini mentor saya. Jadi saya bawa sampah karena materinya disuruh sampah organik. Kan gitu ya Bu ya. Untung aja nggak suruh bawa kue. Kalau bawa kue ibu-ibu makan semua pagi ini, siang ini. Nggak jadi dietnya gagal. Jadi daun-daun apa aja nggak ada masalah Bu. Masukin aja. Sampah organik limbah dapur masukin. Yang penting tidak ada minyak. Kurangin minyaknya, saring terlebih dahulu. Ya, kenapa? Minyak itu nanti proses untuk bakteri penghancurnya itu menghambat proses. Kalau ibu-ibu mau lebih cepat, lebih rajin, ini dipotong kecil-kecil. Ya, kalau lagi malas, masukin aja. Yang penting ibu-ibu jangan malas untuk mengelola sampah organik. Nah itu yang jadi masalah. Kalau sampah ini besar, dia lambat. Kalau sampah ini kecil, kita bisa bayangkan mikroba itu sebesar apa mulutnya. Kan gitu ya Bu ya. Mau cepat,
berarti dihancurkan. Contohnya ya Bu, kalau mau cepat berarti diracik untuk ngimbangin mulut mikroba. Kalau besar ini kan, kalau mulutnya besar ini takut kita lihat cacingnya besar-besar berarti ini cepat hancur kalau mikrobanya besar-besar. Karena mikrobanya kecil-kecil, supaya cepat kita potong atau caca-caca. Itu ya Bu ya. Kalau dipotong bisa sebulan, kalau nggak dipotong bisa 3 bulan. Ramah lingkungan dan juga murah harganya. Pupuk yang sekarang ini berbahan kimia naik terus Bu. Ya, dengan pupuk organik cair atau pupuk organik padat, itu kelangsungan untuk pertanian jangka panjangnya bagus. Menjaga hara dari hara tanah itu ini lebih awet, menggemburkan tanah, menjaga kesuburan tanah. Namun sampah organik itu tidak seperti main sulap langsung. Ibu-ibu begitu nanti coba pupuk organik cair saya, belum ada waktu sebulan, baru pakai kurang lebih seminggu, Miswanto nggak ada dia punya reaksinya. Ibu gimana cara makainya? Tiap hari saya siram pakai POC, Miswanto punya, tapi tidak Ibu siram dengan air sumur ya. Minimal penyiraman itu 1 hari sekali walaupun sudah dipupuk. Kalau sudah dipupuk Ibu tidak siram ya, air itu sumber kehidupan. Kalau kehidupannya cuma seminggu sekali dikasih air, ya hidup segan mati tidak mau, kan gitu ya. Saya pakai itu 1 tutup botol itu 10 cc. Kalau tidak ada yang saya pakai air cucian beras. Air cucian beras ini Bu, yang pertama, bukan yang kedua, yang ketiga. Yang pertama Ibu cuci beras, itu Ibu fermentasikan, bukan langsung disiram Bu. Ya, minimal 1 hari. Endapkan dulu, nanti baru Ibu, itu kan sudah terjadi fermentasi. Kalau dalam 10 cc M4 sama ataupun Yakult, kalau air beras 1 liter, siramkan di sampah ini. Ini sudah kita pakai tadi sampah-sampah organik. Ini melalui pengolahan sampah organik melalui komposter ya, komposter ember tumbuk. Ini dapat 2 nih Bu. Kalau ini dapat 2. Ini pupuk cairnya. Ini pupuk cairnya, ini pupuk padatnya. Jadi kompos. Saya masukin lagi limbah dapur. Yang tadi saya bilang pisahkan yang minyaknya. Masukkan nasi, ya, tulang ikan, semua nggak apa-apa masukin. Yang penting jangan sampai ATM dimasukin di sini. Nggak bisa cair dia. Kayak kulit jengkol, telur nggak apa. Ya, ini yang simple. Kalau tidak dihancurkan, tadi prosesnya saya sudah sampaikan ya Bu ya. Dan kasih air beras. Udah masuk air. Saya tambahkan gula Bu ya. Banyak tambahnya. 1 sendok aja. Mau pakai Yakult atau M4? Mau Yakult aja ya. Yakult mahal. Itu kalau seandainya sulit mencarinya, gula merah sulit mencarinya, gula putih sulit mencarinya, rupanya Yakult ya. Nah, kalau gula itu kan untuk makanan mikroba. Mikroba ini ada di Yakult 4 ya Bu RT. Tadi ya 4.
pabrikan ya 30 satu ini. Kalau ini kan nggak terlalu mahal. Air cucian beras itu tadi kalau ini tidak ada, ini tidak ada, duit tidak ada. Saya kasih alternatif Bu ya. Duit Yang ada. Duit air cucian beras. Yang masalah Pas di rumah nggak ada beras. Yang masalah paling besar itu kalau ibu-ibu tidak mau. Nah, itu masalahnya paling besar. Sudah tidak ada duit, tidak mau berusaha. Itu masalah paling besar. Nah, itu dia. Nah ya. Kalau yang mau minim budget itu pakai air cucian beras. Yang pertama. Cuman jumlahnya kalau itu cuma 10 cc satu tutup ini. Ya. Ini 1 liter. Ini masukin 1 liter. Tapi bukan begitu ibu nyuci ibu masukin. Fermentasikan dulu. Sama kayak untuk nyiram bunga, jangan langsung dipakai. Ya. Ini dimasukin Bu. Sama seperti tadi. Banyak. Saya tambahkan aja 2 atau 3 tutup botol. Nggak ada aturan yang pasti. Namun di sini jangan sampai terlalu basah. Jangan sampai juga terlalu kering. Pengomposan ada 4. Maksimal pengomposan itu bisa terjadi ya. Hasilnya maksimal itu ada 4. Ya tadi nitrogen, karbon, sama kelembaban, sama suhu udara. Itu untuk pengomposan. Kalau untuk biopori ini kurang lebih sama. Nitrogen tadi berarti bahan-bahan sampahnya, ya Bu ya. Yang karbon, yang hijau ini yang nitrogen, yang sampah kering itu karbon. Jadi untuk melengkapinya tuh ada karbon, nitrogen, ya, air dan suhu cuaca. Ini bisa terjadi. Untuk mendapatkan POC ini kurang lebih 3 minggu, 4 minggu POC sudah keluar dari kerannya Bu. Ini POC yang dia punya fungsinya komplit. Ya, ini hanya untuk sifatnya penyuburan tanah. Belum masuk ke dalam nitrogen, kalsium dan fosfor. Ini nanti Bu. Ini yang simpel. Ini untuk penyuburan tanah. Ibaratnya penyuburan tanaman. Ya, belum lebih 2 minggu jadi. Kalau nggak diracik-racik kurang lebih 3-4 bulan jadi. Tinggal ibu pilih. Ya, ini terjadilah jadinya POC, pupuk cair. Ya, pupuk cair. Ini terjadi. Ya ibu. Nanti pasti masih ada pasnya lagi. Mohon maaf. Mungkin Mbak Linda ada lap supaya jangan becek dulu. Ya. Ya, kalau nggak mau cepat diracik-racik, anggaplah ini sekilo, setengah kilo. Mohon maaf ya Bu, karena saya biasa di lapangan nih, jadi kadang-kadang spontan. Nitrogen, saya masukin. Udah saya masukin ini setengah kilo banyak ya Bu. Ini kita membuat pupuk organik yang nitrogen, NPK. Kenapa saya beda-bedakan? Nanti ibu-ibu lihat kebutuhan tanamannya. Tanaman ibu butuh apa? Butuh buahnya dan bunganya tetap bertahan. Nggak usah pakai nitrogen lagi, fosfor atau kalium. Makanya saya beda-bedain. Sponsornya Milo. Ini bahannya dari bank sampah. Recycle Pak. Inilah. Tadi Pak bilang kita gunakan kembali. Kalau saya mau beli apa yang namanya Tupperware kembali, nggak mampu bank sampah beli Tupperware. Ini dia kan. Di pengolahan sampah saya anggap sebagai pahlawan penggiat lingkungan, ya Pak ya. Pahlawan. Jadi ini saya masukin lagi tadi. Yang ini nitrogen ya. Kita nitrogen dulu. Saya masukin ulang. Cara mengolah
nggak ada tepungnya berarti besok kalau saya nebokkan jadi tepung. Ya, kalau dia punya bahannya setengah kilo, airnya 1 liter. Saya masukin, anggap aja 1 liter ya. Ini air sumur. Kalau di kampung baru, Telaga Surya air sumur jarang, betul Pak? Air sumur, alhamdulillah. Gimana supaya menyimpan air itu bersih tetap ada? Ini dia nih lubang biopori. Simple, tapi ini menyimpan berjuta makna. Ya, ini menyimpan air bersih. Saya belum masuk ke sini lupa tadi. Karena nengok ke sana kan. Nggak pernah pakai alat itu, yang ini lupa. Lihat alat itu, yang ini pula lupa lagi. Aduh. Memori full. Iya, memori full. Nggak bisa tidur malam tadi. Kenapa? Karena jaga malam saya. Merah putih 1 liter. Gulanya Pak, biar manis. Ya. Kalau mau pakai gula tropicana pun nggak apa-apa. Nah ini 1 sendok. Ya, bahannya setengah kilo. Jadi jadinya VOC cair nitrogen. Ini untuk tanaman yang 10 cc ya. Oke, sudah masuk. Gulanya sudah masuk. Mikrobanya tadi dari Yakult sudah masuk. Untuk energi mikroba itu masuk gulanya. Kalau nggak ada gula pasir pakai gula merah. Mana ya yang dalam botol Pak? Ya? Enggak. Nanti saya kasih tahu supaya jangan meledak. Ini molase yang saya sudah cairkan. Ya. Tadi dari gula merah sama gula pasir. Setengah kilo gula pasir, setengah kilo gula merah dimasak dalam 1 panci, setengah kilo juga baru. Nah itulah untuk makanan bakteri. Dia bangkit dia dalam tidur dikasih makanan itu. Iya, dimasak. Biar cepat cairnya. Kalau nggak mau dimasak nggak apa-apa. Yang masalah itu kalau nggak mau sama sekali itu masalah. Buka, goyang-goyang. Biar nantinya bisa lihat hancur belum. Oh, nanti kan fermentasi. Di 2 minggu sekali, 2 minggu kalau dihancurkan jadi. Kalau nggak dihancurkan bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau dihancurkan itu kan kita bandingkan kan. Mikroba itu mulutnya semana. Saya masukin. Sama prosesnya kayak tadi Pak, Bu. Sama prosesnya, cuman kegunaan pupuk cair yang mengandung fosfor ini untuk setelah tanaman itu berbuah dan berbunga supaya tidak jatuh. Gunanya fosfor itu untuk itu. Seandainya tanaman ibu-ibu, bapak-bapak tidak ada buah, tidak ada guna. Berarti kebanyakan nitrogen, kekurangan fosfor dan kalium. Ya, sama prosesnya. Kalau mau cepat hancur, digunting-gunting ya, diracik sama kuning. Sama ya, kasih gula. Organik di rumah tangga itu kan udah buat racikannya tuh. Apakah setiap hari bisa kita langsung masukkan aja kayak cuci beras kan pasti setiap hari kita cuci beras tuh ibu-ibu. Udah simpan semalam, bisa langsung kita tambahkan terus setiap hari ke situ karena sampah sayur-sayuran kita masukkan atau gimana, atau setelah diracik udah dibiarin dulu 4 hari setelah jadi PUC. Kalau yang jenisnya 1 tumpuk ini Bu ya, 1 kali ngelolanya. Nah, yang 1 kali tumpuk ini 1 kali ngelolanya. Kita mau buat POC ya. Ya. Ini jadi 1. Jadi ibu-ibu tinggal milih. Tadi bahan-bahan yang saya bilang nitrogen, kalium, fosfor, itu ibu-ibu bisa pilih. POC yang mengandung nitrogen, POC, atau POC yang mengandung fosfor, POC yang mengandung kalium, bahan-bahannya.
ibu pindahin. Sebulan, 3 bulan sudah jadi organik yang mengandung nitrogen. Nitrogen kan hitungannya untuk pertumbuhan akar dan daun. Berarti untuk pemula penanaman dibutuhkan pupuk organik nitrogen. Ya. Dia harus imbang atau lebih kurang? Kalau masalah pengomposan melalui organik tidak ada terikatan, Bu. Bebas. Pakai hati aja dan dia punya takarannya. Kan gitu ya, Bu. Oke. Bebas. Terus karena saya kalau mangga banyak pohon mangga, itu daun kering mangga itu kandungan fosfornya banyak apa tidak? Kalau daun tadi nitrogen, Bu. Nitrogen Nah, itu kalau banyak daun. apa tidak? Maksudnya apakah mengandung gitu? Karena kan ada yang lebih ini, ada yang kurang ini. Jadi nitrogen itu bagus. Kita kalau untuk membuat pupuk kompos cair ataupun pupuk kompos padat. Jadi tadi saya bilang kalau seandainya cuma ada sampahnya satu jenis nggak ada jadi masalah, Bu. Ya kita kelola. Yang nggak boleh ini kan tadi dibakar. Ini dibakar kenapa? Polusi udara. Mungkin kalau masih di perkampungan oke aja. Tapi kalau sudah di perumahan di rumah Bu Ali dibakar, itu pasti dimarah. Kan gitu ya. Mohon maaf. Ini kan jangan Bu, untuk nyiram tanaman saya bilang tadi ya Bu ya. Minimal 1 hari 2 kali. Jangan marah. Kalau saya sering nyiramnya itu malam. Kenapa? Tempatnya malam. Kalau ibu-ibu tempatnya pagi. Proses tanaman itu kan memasak makanan pagi. Jadi yang lebih bagus pagi. Tapi kalau tidak sempat, 1 hari minimal sekali. Tapi kalau dalam cuaca panas, 1 hari 2 kali. Tapi sore. Kalau mau 3 kali malam nanti busuk akarnya. Ya, jadi maksimal 2 kali. Yang kondisi panas, hujan, kalau hujan, ya ini tuh apa? Ini untuk pertumbuhan akar, ya, batang, dan juga buah daun. Tapi yang pastinya fosfor. Jadi begitu ibu-ibu mau memupuk tanaman, ini sudah jadi 1 liter nih, 1 liter kan Bu ya, setengah kilo kan? Kita mau memupuk, perbandingannya nanti jangan disamakan tanaman yang di pot sama tanaman yang di tanah. Kan gitu ya Bu ya. Jadi setelah 1 liter ini jadi setelah frekuensinya kurang lebih 3 minggu atau 1 bulan, ibu-ibu bisa masukkan ke dalam tong penyemprotan yang besar kapasitasnya 15 liter ya, ataupun 12 liter penyemprotan ataupun ember. Nah, kurang lebih itu ember itu 16 liter, 15 liter ya. Oke, Bu? Ada bisa dibayangkan? Oke, next. Yang ibu-ibu yang dalam setiap bulannya, bulan kemarau tidak ada air bersih, ibu-ibu usahakan di rumahnya siapkan lubang biopori. Biopori ini guna yang simpel itu untuk mengelola sampah organik dengan sederhana. Dia nggak harus pakai paralon, terus bisa pakai ember, ya. Ini dibolongin ibu, bukan dipotong ya. Nah ini dipotong, nggak usah dipotong lagi. Ini ditutupnya ditutup untuk bolongin ya. Jadi ditanam rata dengan tanah, ya. Tapi jangan taruh di depan rumah. Nanti suami pulang masuk ke dalam lubang biopori. Taruhlah di samping-samping air turun hujan itu ya Bu ya. Ini gunanya untuk menyimpan air bersih ke dalam tanah, untuk menghindari kubangan air di wilayah rumah kita. Ini sudah kita pakai di jalan depan becuk perumahan juga. Pakai ini, ada 10 lubang biopori yang kita tanam di sana. Kubangan air bisa teratasi pakai lubang biopori. Ya, ini sudah kita pakai. Namun setelah kita buat, dia perlu perawatan. Bukan manusia aja, bukan tanaman aja. Alat lubang biopori sumber resapan ini perlu perawatan. Gimana cara kasih makan perawatannya? Ya Bu, ini cukup ibu kasih sampah organik, masukin ke dalam sini. Ini untuk menimbulkan tanah. Kenapa bisa menimbulkan tanah? Sampah organik itu kita masukkan ke dalam lubang biopori. Ya,
cacing-cacing dan bakteri yang ada di dalam tanah rumah kita yang tadinya sampah tanah rumah kita itu padat, dengan adanya logam biopori pengolahan sampah organik bisa dilembut. Kenapa bisa lembut? Ya. Bakteri penghancur, bakteri penyubur tanah itu bekerja di logam biopori kita. Jadi kurang lebih 40 setelah kita buat ini kurang lebih 3-4 bulan ataupun sudah bekerja maksimal, logam biopori di permukaan ini cuma kurang lebih 6 inci saya buat. Dia kurang lebih bisa jadinya 40 lebar ke bawah perbandingannya, berarti kurang lebih 2 meter di bawah.